Maka sambutan selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat anggota DPRD Kota Tangerang, Mbak Suparmi, Sarjana Teknik dari fraksi PDI Perjuangan, agar berkenan untuk memberikan sambutannya untuk masyarakat Jatiwung dan sekitarnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ustadz, Bapak Kiai Ahmad dari Batang tadi yang jauh-jauh datang, tapi tinggalnya di Jakarta Selatan ya kalau nggak salah tadi, Jakarta Timur. Yang saya hormati Bapak Sarju selaku Ketua DPC PSHT Kota Tangerang beserta jajaran. Yang saya hormati juga para pengurus ranting dari Kecamatan Cibodas, Priuk, Jatiwung, PSHT beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Pak Lurah atau yang mewakili, Bapak Binamas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat sekitar, khususnya Kelurahan Jatiwung, Bapak RT, Bapak RW, tak lupa salam hormat dari saya, adik-adik peserta PSHT yang tadi sudah mempertontonkan atraksi seninya, seni budayanya. Tak lupa saya hormati juga para kelompok hadroh ya dari Elok, tapi kabupatennya perbatasan ya Pak ya. Jadi antara Gembor ya kalau nggak salah ya. Ya masih dekat, masih saudara kandung kita karena kabupaten adalah kakaknya Kota Tangerang. Panitia yang sudah sudi mengundang saya, sudah lama saya juga tidak berbicara di podium karena pandemi, jadi segala aktivitas tidak boleh dilakukan. Pembawa acara Mas Basir yang luar biasa, beliau masih ingat saya. Terus saya juga sering ketemu beliau kalau ada acara-acara hajatan di setiap wilayah. Tahu Mas Basirnya? Ingat ya? Ingat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, juga kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya mendengar Pak Ketua DPC Bapak Sarju, beliau pakai masker walaupun sudah dihimbau oleh Pak Presiden untuk boleh tidak menggunakan masker kalau di tempat publik ya, di luar, tapi kalau di ruangan harus tetap memakai. Tadi beliau pakai karena naik motor, saya pakai bukan karena naik motor ya, tapi saya jaga kesehatan, karena kesehatan sekarang itu penting ya Bapak Ibu. Kesehatan lebih utama sekarang, karena biar bagaimanapun pandemi masih ada ya, masih ada di Korea Utara lagi membabi buta gitu. Mudah-mudahan di Indonesia sudah pergi dengan datangnya perang nuklir antara Rusia dengan Ukraina. Udah ke bawah sama nuklirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar karena waktu sudah malam. Tadi juga Pak Ketua Bapak Sarju sudah panjang lebar menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan, juga makna dari halal bihalal hari ini yang dilakukan oleh PSHT cabang Cibodas Priuk Jatiwung. Saya menyampaikan salam hormat, juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, khususnya buat keluarga besar PSHT 3 kecamatan dan umumnya PSHT Kota Tangerang, juga kepada masyarakat sekitar. Saya tadi ditanya sama Pak Kiai tinggal di mana, saya bilang tinggal di Grand Duta, Gebang Raya, Priuk, tapi saya domisili saya di sini Pak Kiai ya. Terus saya tidak kampanye, tidak. Saya
menjadi anggota dewan sudah 3 periode. 3 periode ini. Jadi tadi Pak Ketua tanya besok mau kemana, saya tidak tahu karena saya mengalir begitu saja. Kalau masyarakat masih memilih saya, Tuhan masih menghendaki, saya maju lagi. Tapi kalau tidak, ya saya harus istirahat. tiga periode juga udah lelah menurut saya. Jadi kalaupun maju, saya harus ke provinsi karena sudah tidak boleh lagi di kota. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali lagi dengan kehadiran PSHT di lingkungan sini. Saya pikir membantu masyarakat, terutama lingkungan, terus juga aparat pemerintahan di sekitar, bahwa PSHT juga turut berkontribusi membantu ketentraman wilayah. Saya perhatikan sudah berkembang di mana-mana. Tadi Pak Ketua juga sampaikan bahwa sudah berdiri di setiap kota kabupaten yang ada di Banten. Artinya sudah 4 kota dan 4 kabupaten sudah ada di Banten. Mudah-mudahan PSHT ikut serta berperan dalam pembangunan Banten, khususnya Kota Tangerang, umumnya Indonesia seutuhnya. NKRI harus kita jaga. Kita semua harus memikirkan bahwa NKRI tidak boleh terpecah belah. PSHT juga tadi Pak Ketua sampaikan bahwa bukan cuma orang Jawa, bukan cuma satu agama, tapi PSHT kalau bisa saya bilang merupakan adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi dari suku, agama, terus juga aliran menjadi satu, berbaur di dalamnya. Mudah-mudahan sekali lagi doa saya semua diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, terutama ibadah, karena ibadah yang paling penting, menjaga kesehatan juga penting, dan menjaga lingkungan sosial kita juga penting. Mudah-mudahan semua menjadi seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah mengundang saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Kang Mas Ahmad Rosidin Mawardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala al-baitihi thumma ila Ki Ngabai Suroti Wiryo, Ki Hajar Harjo Utomo, Mas Imam Kusupangat, wa ila jamil awliya'i fi eshadrate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izinkan Bapak Ibu hadirin para sesepuh, bapak-bapak dari instansi pemerintah, sebelum kita bersama-sama ngaji, mari kita kirim doa untuk para leluhur dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Semoga beliau-beliau yang menghantarkan kita menjadi para pendekar, para warga yang punya kekuatan fisik juga hati, diberkahi oleh Allah di dalam kubur. Juga para pelatih yang tidak dibayar, melek, kopi sendiri, rokok sendiri, semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala.
keringatnya menjadi amal soleh, kesalahan-kesalahannya dimaafkan, ya, waktu menempeleng, waktu nginjek, semuanya diampuni oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin sholihah, thumma khususan ila jami'il masyayikh fi Hadrate, wabil khusus yang telah wafat, juga ketua dewan, orang-orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatan haq alaiha nahya wa ilaiha namut wa nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Kita baca Fatihah sekali lagi. Yang punya orang tua telah wafat, sebutkan namanya. Yang punya guru sudah wafat, sebutkan namanya. Tidak ada yang lebih berkah bagi mereka yang sudah dikubur kecuali dikirimkan doa dan juga pahala amal. Silahkan bayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Allah yang maha adil, maha membalas, mudah-mudahan memuliakan kubur-kubur beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa kita baca Fatihah untuk para pejabat yang hadir dari TNI, Polri, juga DPRD. Semoga diberkahi oleh Allah. Yang waktunya naik pangkat ya. Yang punya jabatan lebih bagus, Allah berikan jabatannya. Yang penting lagi selamat sampai dengan pensiun, sampai ke dengan purna tugas, tidak ada bahaya apa-apa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Bon nggih, Mas Basir, sudah doa berarti acaranya selesai. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebelah kanan saya ini, Masya Allah, jawab salamnya semangat. Insya Allah nanti bulan Oktober pada umroh yang sini. Yang belakang sini, apa saya harus ngaku? Selain Ustadz, saya pendekar ya. Jadi sedikit dengan sedikit kesaktian saya, barusan saya ukur di depan saya ini, jawab salam saya tenaganya baru 60%. Yang mendoakan, yang menjawab salam dengan semangat, insya Allah sama dengan tim hadroh, nanti bulan Oktober pada ke Mekah. Yang belum punya mobil segera punya mobil. Yang motornya bannya gundul segera beli motor baru. Yang rumahnya masih tipe kecil segera besar insya Allah. Yang punya utang nggak lunas-lunas, Allah bantu lunas insya Allah. Makanya semangat jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratil mukarram, para alim, para guru yang senantiasa saya ikuti segala nasihatnya, wabil khusus di SH Trate ujung tombak, para pelatih yang kerja sendiri, cari duit sendiri, kemudian datang ke latihan ya, bikin kopi sendiri. Semoga disehatkan oleh Allah, setiap tenaganya diberikan sebagai amal soleh. Bapak dari TNI dan Polri, Mbak dari anggota DPRD, dan semua rakyat-rakyat. Kalau Mbak kita kan wakil rakyat ya, kalau kita rakyat. Jadi alhamdulillah kita punya wakil, sehingga kalau ada apa-apa tinggal ngomong kepada wakil. Jadi memang mungkin saya bisa mendengar tadi, Mbak tadi udah ngomong, saya udah 3 periode itu sudah lelah. Lah iya, namanya jadi wakil ya nggak? Wakil sama bosnya tinggian mana? Nah, kita itu bosnya, DPRD itu wakilnya, kan begitu. Namanya juga di Senayan wakil rakyat, ya, di DPRD provinsi wakil rakyat, di bawahnya juga wakil. Hanya masalahnya hari ini wakilnya rata-rata insya Allah Mbak kita enggak lebih gaya dari wakilnya. Rakyatnya macet, wakilnya pakai nguik-nguik. Ya, ini serius, saya di mana-mana ngomong begitu. Mbok yo pejabat itu punya hati gitu loh. Orang lagi macet, kita nahan-nahan pipis dipertahankan ya. Tahu-tahu ada saya dalam hati suka ngomong, hei kamu itu dibayarin sama pajak saya kok beragagah gitu ya. Ini serius, masalah bangsa kita itu salah satunya itu tidak bisa menempatkan diri. Yang jadi rakyat kadang-kadang kemajon ya, asal berani nggak mikir. Yang jadi pemimpin kadang-kadang tidak memikirkan rakyatnya. Mari kita doakan semoga semakin hari semakin bisa menempatkan diri. Kalau dipimpin ya mau dipimpin, kalau memimpin tanggung jawabnya ya sebagai pemimpin. Para hadirin sekalian,
Saya ingin melanjutkan sedikit. Waktu sebelum Ramadan kita berada di seberang membahas siapa yang orang baik. Mas Basir masih ingat ya? Ya, kalau bisa jawab sampean boleh pulang duluan. Oh, rugi ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita bahas orang baik itu, karena saya dari katanya ustadz, katanya kiai, saya tidak akan ngomong keesaan. Keesaan itu tugas dewan pertimbangan, pelatih cabang, juga siapapun mereka yang diberi wewenang untuk dimintain tanggung jawab sama calon warga ya. Ya. Waktu mau jadi warga di sini rata-rata suruh minta tanda tangan nggak? Datang ke sana tanda tangan. Tanah. Oh, itu bagian keesaan. Karena saya diundang sebagai katanya mubalik, saya ingin menjelaskan sekali lagi, orang baik dalam agama Islam itu indikatornya 3. Ini untuk nyambung ceramah saya sekarang. Orang baik itu yang pertama siapa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia paham agama. Nggak harus jadi ustadz, tapi kalau kata SH Trate, tahu benar, tahu salah, itu namanya paham. Sudah tahu ini benar, maka ini dikerjakan. Sudah tahu ini salah, maka dijauhi. Maka dalam bahasa Al-Quran, orang puasa itu la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Takwa itu apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Kalau ada perintah dikerjakan, ada larangan dijauhi. Udah cukup. Yang kedua, orang baik itu siapa? Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang kalau belum bisa berarti belajar Al-Quran, kalau sudah bisa benar-benar bisa ngajar Al-Quran. Maka dengan Al-Quran itu tidak boleh berhenti. Oh, belum bisa? Belajar. Sudah bisa? Ngajar. Kalau belum bisa, minimal senang kepada orang yang belajar. Ini sudah 2 bulan yang lalu saya sampaikan. Yang ketiga, yang terpenting, paham agama saja tidak cukup, ngerti Al-Quran saja tidak cukup. Di masyarakat seperti apa? Maka orang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Cirinya gampang, kalau kita datang orang lain seneng berarti manfaat. Tapi kalau ada pertemuan begini, kita ditunggu, kalau bisa nggak datang, ciri-ciri kita nggak manfaat. Jadi kalau ada orang dalam sebuah perkumpulan, kayak di tempat latihan mungkin ya, di ranting mungkin di RT, mungkin di polsek, mungkin di kelurahan, atau di gedung dewan yang terhormat, kedatangan kita tidak ditunggu orang lain, ciri-ciri kita kurang bermanfaat. Mungkin nggak banyak masalah, cuman malas beli deodoran. Jadi kalau datang itu langsung bau badannya yang tingkat provinsi itu breng gitu. Bisa jadi loh, gara-gara bau badan itu ruangan menjadi terganggu. Mana dia dekat kipas lagi, ya? Bus. Habis makan mangan jengkol ya, campur pete ora sikatan, brang. Atau mungkin orang senangnya ngomong mulu, usul ini usul itu, tapi suruh urunan ndak mau. Ini bagusnya acaranya begini, panggungnya begini, soundnya begini, MC-nya harus pakai sepatu begini. Ya, giliran suruh urunan, ya. Di masjid juga begitu ya. Masjid itu kalau bisa kubahnya begini, sound sistemnya begini. Wallahu alam biswab. Nah, kalau ada ngomong begini jangan mikirin orang lain. Kelakuan kita itu kalau ngomong begitu langsung dia tuh. La haula wala. Makanya di dalam Islam ada puasa. Puasa itu netep keroso. Kalau orang miskin nggak bisa makan, bagaimana kita merasakan tidak bisa makan? Kalau orang miskin tidak bisa ya merasakan nikmatnya makan setiap hari, kita disuruh latihan. Maka mudah-mudahan setelah puasa ini benar-benar rasa itu tumbuh.
Jangan begitu selesai puasa kumat lagi. Kemudian mengenai halal bihalal. Halal bihalal itu istilah bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Saya ulangi ya. Kalau ada ketemu orang Arab, orang Yaman, orang Saudi Arabia, orang Jordan ditanya, ya, wan. Kalau orang kampung kalau memanggil orang Arab kan wan ya, tuan atau ya, wan abut. Di kampung ente ada halal bihalal enggak? Enggak ada. Karena halal bihalal itu produk asli Indonesia, terutama mulai tahun sekitar 55 atau 57. Setelah terjadi pemilu pertama tahun 55, Indonesia itu mirip Indonesia hari ini. Terkotak-kotak, ada kecebong, ada kampret, ada kadrun, apalagi kalau Esatrate ada punjer, ada Tangerang, ada ini. Sama-sama hati putih bersinar tapi katanya nggak saudara. Ternyata yang halal bihalal itu konteksnya itu penting. Ya, padahal kalau dalam Islam 3 hari aja berantem jotaan itu haram. Hari keempat harus sudah halal bihalal. Lah kita kecebong kampret udah berapa tahun? Orang soleh sedikit di Indonesia katanya kadrun. Kadrun itu singkatan apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi halal bihalal itu ceritanya Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang pimpinan NU waktu itu dipanggil oleh Presiden Soekarno. Bagaimana ini Pak Kiai, Indonesia kok begini? Ada langgar atau musola PNI, ya musola Marhaen, musola PKI. PKI aja punya musola zaman dulu. Maka untuk menyatukan itu semua, udah dipingin aja acara silaturahim. Kata itu. Tapi istilahnya jangan silaturahim kan, udah biasa. Maka dipilihlah kata yang tadi. Lawannya halal bihalal apa? Lawannya halal berarti kalau orang berantem terus menerus itu namanya dia sedang mengadakan haram biharam. Kalau ketemu nggak mau nanya. Misalkan kebelet, ya kebelet mau pipis, ngelihat toiletnya bekas musuhnya itu nggak jadi pipis, kan menderita banget. Orang ada yang begitu kan, saking becinya mau pipis, toiletnya bekas musuhnya, nggak jadi pipis, sehingga terpaksa dia kemana-mana menahan pipis. Mau beli bakso, ketemu temen yang nggak dia sukai, nggak jadi beli bakso. Beli baju sama, nggak mau sama. Kapan ini senangnya seperti itu? Maka diadakanlah acara yang namanya halal bihalal itu maksudnya seperti itu. Ternyata konteksnya sampai hari ini seperti itu. Indonesia itu ngeri banget. Sebelum pemilu itu pasti anget. Harusnya pemilunya selesai, udah selesai. Ini ndak. Yang jadi anggota dewan sudah duduk di kursinya, sudah dapat mobil, sudah dapat ini, pendukungnya ketemu di tahlilan masih la haula wala quwata. Jadi mudah-mudahan yang pertama, jangan hanya formalitas, kita hadir ke sini halal bihalal. Mari benar-benar hati kita menjadi tawar. Sebagaimana Allah Ta'ala itu, kalau dalam 10 hari terakhir Ramadan, kita dianjurkan membaca doa. Gimana doa? Kalau 10 hari terakhir, Allahumma laka sumtu. Oh, itu buka puasa. Atau gimana? Bismika Allahumma. Oh, itu mau turu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pengampun, tuhibbul afwa, mencintai pengampunan, fa'fu anna, maka ampunilah aku. Nah, mengampuni itu identik dengan melupakan. Maka bagi yang sholat, setiap sholat itu ada doa di antara 2 sujud. Ini panjang doanya, 8 permintaan kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang depan itu Rabbi firli, ya Allah
tutupilah aibku, yang namanya ifir itu. Tapi ujungnya wa'fu ani, lupakan. Jadi kalau orang istighfar, mohon maaf, ini ada tulisan aqua sama Allah Ta'ala, tulisan atau catatan salah kita itu di tip X, blek. Malaikat sudah nggak bisa ngeliat kita pernah punya dosa karena Allah sudah tutupi. Maka kalimatnya astaghfirullahaladzim, ya Allah saya pernah berbuat nggak benar, tolong tutupi. Manusia nggak ngelihat, malaikat nggak ngelihat. Tapi kalau sudah waqfu, artinya apa? Ini label dosa kita itu dibuang, yang ada di catatan buku kita dirobek seolah-olah nggak ada. Maka kalau orang ingin hadir ke tempat ini dalam rangka halal bihalal, maka harusnya pulang dari tempat ini kesalahan, ya, apapun yang dilakukan orang lain, terutama di tempat latihan, satu ranting, satu kawasan ini benar-benar dilupakan. Ini kita enggak, katanya halal bihalal, tapi kemudian masih diundat-undat kesalahan orang. Ini tidak cocok. Dan memang PR kita di Indonesia itu formalitas masih lebih maju daripada dari inti. Tingkat RT ada halal bihalal, tingkat kelurahan ada halal bihalal, tapi kadang kerukunannya itu belum terjalin. Maka saya mengajak yang pertama, jangan hanya hadir secara fisik, mungkin ada salaman, yang terpenting itu tumusing hati, sampai ke dalam hati sanubari yang paling dalam. Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad bersabda, innallaha la yangduru ila atsamikum wa aswarikum. Allah tidak melihat kamu yang pakai surban kayak saya, pakai selendang kayak saya, pakai sarung seperti saya. Artinya apa? Tidak melihat fisik. Allah melihat ke dalam hati-hati kalian. Maka dalam Eshatrate ada falsafah, manusia itu nggak bisa dikalahkan selama setia kepada hatinya. Hati yang mana? Hati yang ingat kepada Allah. Dalam surat Ar-Ra'd kalau saya tidak salah, surat 26, nanti dilihat ya, surat 26 ayatnya 88, 26/88. Ujung pencarian dari setia hati, siapapun ya, mau belajar ilmu setia hati atau tidak, nanti ujung-ujungnya itu ya setia hati lagi. Ayatnya berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Ujung-ujungnya nanti kalau ketemu Allah, kapan itu? Kita mati, habis mati di kuburan, kuburan sudah selesai kiamat, kiamat selesai kita kumpul di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar kita dihisab. Nanti siapa yang selamat ketemu Allah? Orang yang ketemu Allah dalam keadaan qalbun salim. Qalbun salim itu apa? Hatinya bersih dari iri, dengki kepada siapapun ya. Tidak akan selamat kalau yang hatinya itu masih ada dongkol, apalagi iri dengki sama sesama saudara atau tetangga. Tetangganya beli kulkas, dia panas, padahal tetangganya dingin. Tetangganya naik jabatan, dia naik tensi. Kadang itu di komplek yang namanya horden itu sampai mau copot. Dikit-dikit tetangga beli apa? Tetangga beli apa? Ya. Dan ingat, bahaya kalau di dalam diri kita ada iri dengki. Iri dengki bahasa Arabnya namanya hasad atau hasud. Sesungguhnya hasad, iri dengki itu menghancurkan amal seperti api membakar rokok, kira-kira begitu ya, yang dipegangkan rokok ya. Jadi kalau dibakar itu lama-lama habis, bes. Kalau hadisnya seperti api membakar kayu, yang paling dekat kan rokok. Jadi kalau kita punya iri dengki, amal sebagus apapun itu bakal jadi latu ya, bahasa Jawanya latu.
Ya, sayang sekali kalau kita punya ibadah, mungkin puasa, mungkin sholat tahajud, gara-gara iri dengki kepada kanan kiri, amal kita menjadi hancur. Maka hakikat dari halal bihalal itu ya benar-benar hati kita itu plong. Maka apa yang perlu kita lakukan dalam rangka memaknai halal bihalal ini? Saya cuma weling pesen, dosa ini atau keburukan ini kalau dikerjakan lagi puasa, puasanya nggak dapat pahala. Masih ingat? Belum hadroh? Kalau ingat boleh pulang duluan dong, enak dong. Tolong perhatikan, kalau kita ingin selamat kehidupan kita, hati kita selamat, jaga 5 hal, jangan dekati 5 hal ini. Kalau 5 hal ini kita kerjakan kemarin waktu kita puasa atau besok waktu puasa Senin Kemis, maka ini menggugurkan pahala puasa. Jadi puasanya tetap sah tetapi nggak dapat pahala. 1, bohong. Bahasa Arabnya kadzib. Ini yang masih ngantor hati-hati, suka ditanya bosnya, udah selesai belum laporannya? Sudah Pak, tinggal diketik. Ya. Istri ditanya suami, gimana Bu, udah belanja belum dagingnya? Sudah, padahal belum. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, apa yang menghancurkan pahala puasa dan kalau kita kerjakan setiap hari menjadi masalah untuk diri kita, kita tidak bisa halal bihalal dengan diri kita, ngomongin keburukan orang lain. Bahasa Arabnya namanya ghibah. Ghibah itu apa? Ada orang memang buruk, kita omongin di belakang. Misalnya ya, saya itu ya nggak putih ya, sebut hitam, tapi saya nggak terima kalau Ustadz itu hitam, saya nggak terima. Nah, terus tiba-tiba di belakang ada yang ngomongin, Ustadz itu kok tambah hitam. Nah, itu namanya ghibah, karena keburukan saya diomongin. Tapi ada orang lain yang ngomong, enggak kok dia putih, berarti fitnah, lebih dosa lagi. Ya, jangan pernah ghibah dan fitnah, itu dosanya gede semuanya. Tolong diingat ancaman dari Allah. Maukah kamu memakan daging saudaramu yang sudah meninggal? Jadi kalau mohon maaf Pak Ketua Cabang mungkin ada kesalahan, Ibu atau Mbak anggota DPRD ada kesalahan, mending datang langsung. Mas, sampean itu nggak pantas kalau begini, Ketua Cabang kok begini. Itu lebih afdol disampaikan begitu daripada diomongin di tempat latihan, diomongin di tempat sayur dan seterusnya. Karena ngomongin keburukan orang lain yang tidak di pengadilan untuk mencari solusi, itu namanya ghibah. Dan ghibah itu dosanya seperti makan makan daging orang yang sudah meninggal. Saya yakin di sini nggak ada yang mau ada orang meninggal kemudian pahanya ditoel kemudian dibakar. Tapi kita suka begitu kadang-kadang. Ini rahasia ya, untuk kamu saja. Ternyata mbak kita itu yang anggota DPRD itu menye gitu. Yang sebelahnya cuman gitu. Oh gitu ya, nggak nyangka ya. Oh ya, gitu. Itu ngegongin. Ya. Ini kita tidak, kalau kita nggak waspada, naudzubillah min dzalik. Itu hukumannya seperti kita makan bangkai manusia. Saya udah sering katakan, kalau ada orang ngajak ngomongin keburukan orang lain, rumusnya gimana biar berhenti? Gumadro, misalkan ada yang sebelahnya ngomong sambil gitu, bisik-bisik. Gimana biar berhenti nggak ngomongin orang lain? Ada yang ingat? Langsung aja dijawab, Shadaqallahul azim, gitu. Jadi itu rumus paling baik. Kalau ada orang ngomongin orang lain, kita nggak bisa motong dengan jangan ngomongin begitu, dosa, nanti kita dianggap pang soleh-soleh. Nah, langsung aja jawab. Kalau ada yang begitu ngomong langsung Shadaqallahul azim, biar berhenti. Ada yang kadang-kadang begini, dia tahu lagi puasa itu nggak boleh ngomongin orang lain. Jangan juga begini, lagi puasa,
ntar aja malam kalau sudah buka. Nah ini berarti merencanakan. Karena lagi puasa Senin Kemis atau lagi begitu, lagi puasa, nggak boleh ngomongin orang. Begitu habis sholat Isya, WA, ting tung, tadi mau ngomongin apa? Katanya Mas Ketua Cabang kenapa? Oh iya memang begitu dari dulu, menyum-menyum. Wah digongin, iya saya ini punya fotonya waktu itu begini. La haula. Yang ketiga, ini masalah PR kita hari ini. Ya. Kalau lagi puasa menggugurkan pahala puasa, kalau nggak puasa tetap dosa. Memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Hari ini di handphone kita kadang-kadang Jumatan aja ya kan, kalau bawa handphone, ada perempuan lagi tiktokan, bajunya kurang, dilihat, gimana? Dosa. Nggak dilihat kalau kata santri beling, no, beling tenan kaya aku mbiyen ya, kan begitu. Betapa banyak kita nggak sadar lagi diem tiba-tiba ngelihat handphone, mungkin Facebook, mungkin apa, ada gambar yang nggak layak ditonton. Ada lagi yang berdalih, ngelihat pertama itu nikmat Ustadz, kalau 2 kali baru dosa, maka begitu ngelihat, lihat terus. Atau lagi naik angkot, di sebelahnya ada karyawan yang bajunya belum selesai dijahit, dipakai ya nggak? Lihat, kok nggak nengok-nengok? Kalau pertama nikmat, kalau diulangi baru dosa. Jangan seperti itu. Ingat, segala sesuatu pada ujungnya. Kalau orang ini, adik-adik yang latihan putih, ujung-ujungnya ada pendadaran. Setelah pendadaran ada pengesahan. Hidup juga ada ujungnya, yaitu yaumul hisab. Setiap kali kita sholat kita sudah ngomong maliki yaumiddin. Maliki, dalam surat Yasin yang biasa yasinan ada kata-kata begini, tolong ini dibaca kemudian artinya dilihat. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nahtimu, akan tiba waktunya mulut dikunci ya. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangannya ngomong, wa tashhadu arjuluhum, kakinya ngomong. Atas tangan berbuat apa, kaki melangkah kemana. Makanya saya pesen banget sama pelatih, kalau mukul nendang jangan pakai nafsu, niatnya mendidik, jangan nginjek perut siswa itu hisapnya berat. Kalau nggak tobat nanti berat. Masuk surganya ditunda sampai siswanya itu menghalalkan. Saya dulu pelatih, ya saya sekarang belajar tobat. Ya Allah, lagi pendadaran, perempuan tak tempeleng, ter. Ya suruh kuda-kuda, tahu-tahu ditendang dari belakang. Ya berarti kan nggak berani ini ya nggak? Ini serius loh. Ini masalah serius yang harus kita jaga sekarang. Jangan sampai kita sudah sampai mau masuk surga, karena pelatih kan pahalanya banyak, nganterin pada jadi warga. Dari 300 orang ternyata ada 5 orang yang dendam. Nggak apa-apa, sekarang digebukin nggak apa-apa. Ntar di yaumil hisab saya mau ngomong sama malaikat. Kan begitu. Begitu sampai di depan pintu surga, ntar dulu bos, malaikatnya ngomong gitu, kenapa kat memang, misalkan Mas Basir, kenapa kat gitu ya, malaikat kan udah berteman sama malaikat, ente belum jadi masuk surga, kenapa? Ini ada laporan waktu pendadaran di tempat gelap kamu nempeleng orang. Nah siswa ini ngomong, siapapun yang nempeleng saya di tempat gelap saya nggak ridho, saya mau cari nanti di yaumil hisab gitu. Ya ini kan lebih berat karena nggak kelihatan. Kalau mohon maaf jatahan itu kan kelihatan wajahnya, nggak apa-apa kalau itu. Habis itu kan minta maaf, habis jatahan kan salaman ya, halal kan. Lah ini yang bukan jatahan loh, tukang kelimpe itu tolong tobat. Kalau nggak sanggup jatahan jangan deket-deket latihan gitu loh. Disuruh maju sekali langsung napasnya
Tapi kalau ada pendadaran ngancem gitu ya, di balik pohon tiba-tiba brus gitu. Ini serius, salah sendiri mengundang sesama ya pelatih yang sudah mulai tobat ya. Saya juga dosanya banyak dulu ya. Saya 88 latihan, 93 mulai ngelatih, seterusnya ya begitu namanya warga baru ya. Begitu jadi pelatih jebret. Setelah ngaji lagi, then ada hisapnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin wa ma ya'mal mithqala dzarratin, ceter ada hisapnya. Ceter ada hisapnya. Semuanya ada hisapnya. Tapi nggak usah kemudian berhenti melatih. Saya dosa besar gara-gara omongan saya kemudian berhenti melatih. Karena SH Trate itu ujung tombaknya yang terpenting sekarang latihan. Selesai latihan ditambahkan ya. Kalau mayoritas itu Islam, setelah latihan adik-adik mari saling menghalalkan ya. Barangkali tadi ada yang kena tonjok ya, saya sengaja nonjok tadi karena di rumah marah sama istri saya. Kamu sebagai pelampiasan nggak apa-apa. Tadi di kantor saya dimarahin bos. Saya mau marahin bos lagi kan nggak bisa. Kamu siswa saya tak marahin, tolong ridho ya. Ya ridho. Gitu. Kalau sudah ridho beres. Karena apa? Hakikat dari halal bihalal itu urusan sesama manusia. Urusan sama Allah sudah beres. Waktu puasa itu 10 hari pertama rahmat. Maka saking rahmatnya masjid berjubel-jubel. Ya enggak Mbak anggota dewan? Kalau seminggu pertama mau traweh cari tempat itu susah. Saya penceramah itu kadang-kadang nggak dapat tempat. Kan nggak dikenal ya nggak? Misalkan dari rumah saya raweh ke masjid sini, ada yang kenal nggak? Kalau belum masuk panggung belum tahu itu kiai atau bukan siapa, nggak dapat tempat. Kemudian kemajuan ya nggak? Lama kelamaan masjidnya kosong. Seminggu pertama juga begitu, semuanya puasa, nggak ada yang nggak puasa. Minggu kedua sudah mulai ada yang giling-giling gitu ya, jam 9 udah mulai ngempur gitu ya. Katanya pendekar sakti tapi sama piring aja kalah, sama nasi kalah gitu ya. Suka heran saya gitu ya. Push up 100 kali kuat ya. Kuda-kuda setengah jam kuat tapi nggak makan, nggak minum, nggak merokok 12 jam aja udah dunia mau kiamat kadang-kadang. Ini sekaligus mengingatkan, pendekar itu sakti mandraguna, masa puasa nggak kuat? Kungkum di laut kuat, ya, naik ke atas gunung Lawu kuat, poso nggak kuat. Mudah-mudahan tahun depan nggak ada lagi pendekar sakti yang nggak puasa. Sampai mana tadi? Gunung Lawu. Dosa yang pertama yang harus dihindari, belajar jangan bohong. Karena orang bohong itu akan latihan kemudian mencari kebohongan berikutnya. Sekali bohong, besoknya cari alasan lagi untuk bohong, untuk bohong, untuk bohong, untuk bohong. Dan bohong itu sepertiga dari sifat munafik. Munafik itu antara hati dan mulutnya tidak sama. Ini bukan orang setia hati. Orang setia hati itu harusnya prasojo. Nggak bisa yang ngomong nggak bisa, nggak punya yang ngomong nggak punya. Yang kedua, belajar berhenti ngomongin keburukan orang lain. Kalau nggak ngobrol, zaman sekarang di WA. Coba WA grup itu isinya kan ngomongin orang. Yang nggak seneng PDIP ngomongin PDIP, yang nggak seneng PKS ngomongin PKS. Padahal dia anggota dewan enggak, dapat anggaran enggak, dapat dosa doang. Contohnya kemarin minyak goreng susah, ngomong menteri itu nggak becus, ini nggak becus, tapi kita tetap harus beli minyak goreng. Kecuali kita ngomongin keburukan pemerintah, dewan macam-macam, kita dikirimin minyak goreng masih lumayan. Siapa tadi yang ngobrolin keburukan saya di WA? Saya dapat minyak goreng 10 liter baru oke. Ini kita dapat dosanya doang. Ya, rugi bandar kalau kata orang kampung. Ya, jadi kalau di grup WA, di obrolan ada yang sudah mulai cerempet ngomongin keburukan orang dan asli buruk, itu namanya ghibah. Buru-buru dikasih tulisan Shadaqallahul Azim. Yang keempat yang harus kita waspadai itu adalah
nama lainnya itu tumbak cucuan kalau bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Arabnya namanya namimah. Ngomong sama orang ini begini, ngomong sama orang ini begini, sehingga orang yang tadinya rukun menjadi berantem. Misalnya ya, saya datang ke grup hadroh ini, kata Pak Ketua Cabang, tadi hadrohnya nggak benar itu, yang jedung-jedungnya itu sember gitu ya. Padahal beliau nggak ngomong begitu. Terus saya ngomong ke Pak Ketua Cabang, Pak Ketua Cabang, katanya Bapak ngomong doang, masa nggak nyangoni? Itu misalnya ya, misalnya begitu ya. Ini enaknya jadi penceramah kan ngomongnya bebas begitu ya nggak? Ya, ini padahal suaranya enak, ya. Mohon maaf di sini nggak ada yang ngomong ikhlas lillahi ta'ala di sini, terus gara-gara itu berantem. Beliau datang. Emang ada yang ngomong begitu sama saya? Itu yang dosa saya. Gara-gara saya ngomong katanya sampean minta sangu, ya, saya ngomong ke sini katanya itunya sember, berantem. Betapa banyak kita kadang-kadang begitu. Demi mencari muka untuk kebaikan kita rela nginjak orang yang di bawah kita, nyikut ke kanan kiri kita, jilat ke atas. Kalau kata orang hari ini, filosofi kata, nginjek ke bawah, nyikut ke samping, jilat-jilat ke atas. Ya, nggak usah hidup itu cari muka. Muka itu di mana? Ya udah di sini aja. Kita kan sering begitu. Kalau nggak begini, mau ditaruh di mana mukaku itu? Muka di situ aja. Mau dipindah kemana? Mari kita kembali ke laptop. SH Teratai mengajarkan menjadi orang itu prasojo. Mampunya aktif di ranting ya di ranting, mampunya di cabang ya di cabang. Kalau nggak aktif nggak apa-apa, yang penting jangan ngomongin pengurus. Ini aktif enggak, ngelatih enggak, nyumbang tidak, ngomong aja. SH Teratai itu bagusnya begini-begini. Itu anggota Dewan Pertimbangan tuh ngapain aja, diem aja, dapat ingkung lagi. Nah, latihannya aja nggak mau dapat ingkung. Saya dulu tertarik untuk jadi tingkat 2, tapi lama-kelamaan nggak tertarik. Kalau lagi ngecer itu siangnya ternyata lekek-lekek juga itu ya, salaman sama orang banyak. Apalagi ketemu, mohon maaf teman-teman yang lain nakal, yang penting gue pantas-pantas salaman, setelah itu dia ngerjain 200 orang ngecer itu lama loh, sampai rumah lekek-lekek itu. Yang terakhir, yang kelima, 1 bohong, 2 kok lupa? Kadhib bahasa Arabnya bohong. 2 ngomongin keburukan orang lain, ghibah bahasa Arabnya, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat itu namimah. Yang terakhir hati-hati, sumpah palsu. Terutama yang diamanai menjadi pejabat. Kalau rakyat enggak. Pejabat itu selalu diawali demi Allah, saya akan menjalankan kewajiban saya dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau ini tidak ditepati, itu masuk kategori sumpah palsu. Kalau kita kadang-kadang kalau dagang, ya, dagang sesuatu, ada yang nawar, suka ngomong kan, boleh nggak ini tak beli mobilnya 80 juta? Demi Allah nggak boleh, tadi aja udah ada yang nawar 70, 81 nggak saya kasih. Nah, hati-hati ini, ngomong demi Allah atau sebenarnya itu ranah-ranah yang tidak boleh kita dekati. Ini oleh-oleh dari tadi, puasa itu suruh nahan, jangan bohong, jangan ngomongin keburukan orang lain, jangan melihat sesuatu yang diharamkan, jangan suka mengadu domba, dan jangan bersumpah palsu. Artinya apa? Setelah puasa tetap harus dilakukan. Jangan kadang-kadang setelah puasa seolah-olah semuanya bebas. Mari kita lanjutkan sedikit. Oleh-oleh ngaji kita yang kedua apa? Mari kita bersegera untuk menjemput ampunan Allah dan surga. Ya, bersama-sama kita ngaji ini, ya. Sudah habis belum waktunya? Kalau pendekar ngomongnya belum gitu. Boleh.
Baik ya, saya akan ngaji seperti biasa, ngajinya per kata biar biasa mengerti, biar mendapatkan keberkahan Al-Quran. Puasa itu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa? Nek boso kampung saya, labete puasa itu apa? Ada yang tahu labet di sini? Buah dari puasa itu apa? Nah ini mari kita memperkan, kita pantas-pantaskan, mudah-mudahan diri kita sekarang sudah tanggal 22 Syawal ya, tinggal seminggu lagi kurang lebih bulan Syawal itu. Kalau belum ada di dalam diri kita ciri-ciri gini, mari kita perjuangkan bersama-sama ya. Kita ngaji bersama-sama, teman-teman hadroh dibantu ya, biar yang lain bisa itu kan lebih dekat dengan saya, mungkin ngikutin bisa lebih mudah ya, pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ada yang pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fish syarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Jadi oleh-oleh yang utama setelah puasa menjauhi 5 tadi, jangan bohong, jangan suka ngomongin keburukan orang lain, jangan mata itu diumbar melihat yang tidak dihalalkan oleh Allah. Mungkin seusia kita semua ya, 40-50, waktu kecil suka ngelihat nggak komik neraka? Ada yang pernah lihat tuh? Yang tukang bohong ditojos sampai sini, yang matanya liar ditojos sampai sini. Itu lumayan juga itu ya, meskipun nggak benar-benar amat tapi lumayan untuk orang awam itu begitu. Maka berikutnya wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian, bahasa Jawanya age-age ya, buru-buru kalian semua ya. Wasta'inu wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian dengan apa? Surga dan ampunan Allah. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ciri-ciri pertamanya apa? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Jadi orang yang bertakwa itu lagi tanggal muda dia infak, lagi tanggal tua kalau dia gajian tetap infak. Terutama laki-laki, kalau Jumatan siapkan selalu membawa duit di saku atas sini. Jadi kalau ada kotak infak langsung tarik
slebles. Jangan lebaran sama kotak infak. Suka ngeliat ada orang kotak infak Jumat lebaran, ngapunten, minta maaf. Ya tolong ingat-ingat ya bab infak itu. Duit yang kita makan, beli makanan jadi kotoran. Yang dibeliin rokok jadi abu. Yang dibeliin baju bakal jadi rusak. Beliin handphone tadinya ada harganya menjadi nggak ada harganya. Satu-satunya yang menjadi milik kita itu yang diinfakkan, yaitu di jalan Allah. Ya, ada acara begini nginfak buat ini hidangan macam-macam. Setiap Jumat ngasih ke kotak infak untuk kebersihan masjid, untuk bayar listrik masjid. Itu hakikatnya yang milik kita. Dan kata Allah, infak itu nggak nunggu kaya, mau lagi miskin nunggu atau kaya kita tetap infak. Dan Allah melihat itu semangatnya, bukan jumlahnya. Orang punya duit 50, ditarik 20, berarti berapa persen? Kamas, betul? 20%. Kan duitnya 50, ditarik 2. Orang punya duit 500.000, infak 50.000, berapa persen? Hanya 10%. Kadang kita itu kalah dengan, mohon maaf, yang masih tukang becak, yang masih kerjanya itu sederhana. Ya, dia punya duit sekantong, di kantong cuma 50.000, temennya minjem itu dikasih semua. Nggak apa-apa, saya nggak punya duit cuma 50 nih, udah pakai buat keluarga kamu. Bandingkan kalau di kantong kita ada duit 5 juta, teman kita butuh untuk bayar obat, kira-kira dikasih apa enggak? Seringnya enggak. Maaf, saya enggak ada, ya. Satu. Yang kedua, orang yang ini yang lebih penting dari sekedar infak, khususnya para pendekar, ya. Alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dhara. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidho. Jadi orang yang takwa itu yang kedua adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, berhak marah tapi nahan amarah. Ya. Setinggi-tingginya ilmu bela diri kan begitu sejatinya. Kalau kita ngelihat film-film Cina itu sudah sakti mandraguna atau siapapun, misalkan Wiro Sableng atau siapa, ujung-ujungnya gurunya ngomong gimana? Meskipun kamu sakti bisa berantem, jangan kamu gunakan ilmu silat kamu itu untuk mukul orang lain. Maka dalam Islam, orang yang paling kuat itu bukan tadi kalau pertandingan sekali tangkep, ya, lawannya tangkep, banting kunci. Tetapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarah waktu meledak-ledak. Maka Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku siapa orang yang paling kuat atau apa amalan yang paling baik untukku. Rasulullah cuma menjawab, la tahdhab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Kalau orang sudah marah itu suka tidak masuk akal. Deket begini aja kadang begini ya mas, kamu kenal saya apa enggak? Padahal dari kecil udah kenal, sama-sama latihan. Ya, istrinya sendiri kadang begitu, kamu gak kenal saya ya? Bagaimana gak kenal? Bau keringatnya aja udah hafal. Dan orang kalau marah suka ngomong yang membabi buta. Maka mudah-mudahan dengan puasa, dengan latihan macam-macam ini kita mampu menahan amarah. Maka Nabi ngajarin kalau marah lagi berdiri duduk, kalau duduk gak bisa selonjor, selonjor gak bisa tiduran, gak bisa juga wudhu atau mandi. Yang kedua apa? Yang ketiga, wal afina aninas. Nah ini ujung-ujung lagi. Mari kita memaafkan kesalahan manusia. Kalau dalam dunia santri terkenal, ada seorang ulama besar lagi baca kitab, kemudian santrinya itu bawain air untuk beli kopi, untuk buat kopi. Tiba-tiba nggak tahu kenapa gemeter, air yang panas itu nyiprat ke jarinya, melepuh. Nah santri yang lain ngomong ayat ini, wal kadhiminal ghaidho, wal kadhiminal ghaidho, wal afina aninas. Maka si kiai itu mendengar ayat itu mau marah ditahan, meskipun nggak mudah. Dan janji Allah, siapa yang mau marah kemudian mau nahan,
dadanya akan dipenuhi dengan keimanan. Nah ini kita enggak, ya, di jalan disalib orang, ya enggak, marah sama yang nyalip. Mau beli bensin antre, ya, dimarahin tukang bensin. Lampu merah lama ada polisi, polisi dimarahin. Semua dimarahin. Mau beli bakso, baksonya habis, dimasakin nasi goreng sama istri, nggak ada kerupuk, istrinya dimarahin, tapi habis juga. Dan seterusnya. Yang berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang orang yang berbuat baik. Kata-kata Mas Ketua tadi, mamayu hayuning bawone itu sederhana. Kita hadir di mana-mana itu membawa kebaikan. Jangan jadi sumber masalah. Gampang, kalau ke masjid kita lihat ada keran yang nggak nutup, kita tutup, itu kebaikan. Apalagi ada keset miring, kita luruskan. Saya dulu waktu dengan Hakim latihan, begitu ngelihat keset miring, balapan, ya, buru-buru ngelurusin. Suka ada figura, misalkan gambar Pak Presiden sama Wakil Presiden miring, itu lurusin. Itu saja seperti itu. Misalkan pulang dari masjid itu, suka ada orang sudah pulang semua, kipas belum dimatiin, matiin. Itu aja udah cukup. Kalau listrik itu tidak berlebihan, maka beban listrik itu menjadi lebih sedikit. Ya. Kalau tidak perlu nyalain AC di mobil kita, kita matiin, ya. Kehematan seperti itu. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu apa? Orang yang kalau punya salah, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu fastaghfar, kemudian apa? Dzakarullaha, ingat kepada Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Yang pertama, 5 hal yang harus dijauhi. Jangan bohong. Ya, jangan bohong. 2, jangan ngomongin keburukan orang lain. Dijaga mata kita, jangan sembarang kalir dilihat, apalagi yang diharamkan oleh Allah, nanti bisa menyebabkan kita berat hisapnya untuk mata. Yang nomor 5, jangan sampai kita menjadi sumber perpecahan 1-2 orang, apalagi 2 kelompok. Yang nomor 5, kalau punya tanggung jawab, mari kita jaga sebaik-baiknya, jangan sumpah palsu. Demi Allah saya bisa begini begitu. Yang kedua, dari sisi ketakwaan, mari kita belajar untuk tetap mengeluarkan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, selagi kita lapang maupun selagi sempit. Yang kedua, mari belajar untuk menahan amarah. Karena menahan amarah itu bukti bahwa kita bisa mengendalikan diri. Kalau setia hati, ya tulennya di menahan amarah itu. Nah, menahan amarah tidak cukup kecuali kita belajar memaafkan orang lain. Dan kalau kita punya salah, buru-buru ingat kepada Allah untuk memohon ampun. Itu saja, mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana ini? Di Priok, Jati Uwung sama Cibodas diberkahi oleh Allah Ta'ala. Persaudaraan ini benar-benar persaudaraan yang menyelamatkan, nanti saling memberi syafaat. Maksudnya apa? Karena kita kumpul, seandainya ada yang belum masuk surga, itu boleh manggil. Kita boleh ngomong begini, ya Allah, dulu di tempat latihan itu ada pelatih saya yang akeknya itu 200 biji, ya, sekali make itu 10, itu belum kelihatan di mana, tolong ya Allah. Oh ada, dia lagi minum itu di Telaga Kausar, begitu. Jangan masuk surga sendiri aja. Nah, kita itu bisa saling memberi syafaat. Salah satu keuntungan yang namanya persaudaraan itu memberi syafaat. Kalau ada orang lain tidak selamat, kita bisa meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Nah, itu inti dari persaudaraan sejatinya begitu. Termasuk mari kita doakan semoga secara makro SH Ternate itu benar-benar nyawiji. Ya, lambangnya sama, sumpahnya sama, morinya sama, pelatihnya sama, jurusnya sama. Masa gara-gara parapatannya berbeda sedikit kemudian nggak jadi saudara.
Dan ingat, dosa terbesar setelah musyrik itu memutuskan silaturahim. Jadi kalau mungkin silahkan orang lain mengatakan kamu bukan saudara saya, maka kita jawab selama-lamanya kamu saudara saya. Ya, secara organisasi silahkan, nah itu yang ngerti-ngerti, yang membicarakan, tetapi jangan pernah dalam hati kita memutuskan silaturahim, karena memutuskan silaturahim itu dosanya sangat besar. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mari kita dukung. Panitia mungkin akan melakukan penggalangan dana atau apa. Mari bersama-sama kita sambil membaca sholawat. Ya, mungkin sholawatnya sholawat tauhid. Kalau sama saya hafal bareng-bareng. Ya. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, alal hadi sallallahu. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, walal hadi sallallahu la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya harus matur ya, mari kita manfaatkan perjumpaan ini dengan berdoa. Saya baru hari Jumat kemarin jam 4 sore landing dari umroh, maka suara saya masih rada bindeng, lumayan geseng nih wajah saya ya, karena nungguin duhur itu jam 10 sudah di depan Ka'bah, karena kalau belum kurang dari itu ke masjid nggak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Ya, mari kita manfaatkan momen ini untuk sama-sama berdoa. Yang punya hajat sampaikan kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan Madinah, keberkahan Rasulullah, keberkahan Ka'bah, dan doa-doa orang yang ada di depan, termasuk saya yang ada di dalamnya, menjadi wasilah doa kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Coba tarik nafas dulu, keluarkan. Ingat orang-orang yang masih kita dongkolin, coba diingat, hadirkan ke wajah-wajah kita. Kemudian maafkan, ya. Suami-suami yang waktu berangkat ke sini dongkol sama istrinya, tarik nafas, maafkan. Nanti pulang istrinya dikasih duit ya, kalau perlu. Ya, istri-istri yang sedang dongkol sama suaminya, maafkan. Yang sedang dongkol sama siapun, namanya halal bihalal, minimal dada kita itu plong. Jangan sampai halal bihalal tapi ada dongkol di dalam diri kita. Kita awali dengan membaca sholawat yang dibaca oleh malaikat Jibril, maka disebut sebagai sholawat Jibril. Sholawat ini menghantarkan seluruh hajat, menghapuskan seluruh kesalahan.
Ya, mari kita baca secara perlahan, dihayati, baru kemudian kita munajat berdoa kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang menguasai hidup kami, karena Engkau yang menghidupkan dan merawat kami. Engkau yang menyaksikan mulut kami pernah berbuat yang tidak Engkau ridhoi. Engkau pernah menyaksikan mata kami memandang apa yang tidak Engkau halalkan. Engkau pernah menyaksikan telinga kami mendengarkan apa yang tidak Engkau ridhoi. Tangan ini pernah berbuat dosa, kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat yang tidak Engkau benci. Maka pada malam hari ini dengan keberkahan halal bihalal, kami mohon tidaklah kami pulang dari tempat ini kecuali seluruh kesalahan dan dosa kami telah Engkau ampuni ya Allah. Sekali lagi ya Allah, kami mohon tanpa ampunan dan rahmat-Mu kami adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang dapat celaka dunia dan akhirat. Maka kami mohon ya Allah, Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penyayang, ampuni rahmati seluruh anggota tubuh kami, sehingga telinga kami, mata kami, mulut kami, seluruh anggota badan kami Engkau bersihkan dari aneka kesalahan yang pernah kami berbuat, karena Engkau Ghafurur Rahim, maha mengampuni sekaligus maha kasih sayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami juga memohon kasih sayang dan rahmat untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ibu bapak kami yang masih ada, sehatkan dalam taat, bimbinglah menjadi orang-orang yang taat dalam keadaan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik. Orang tua kami yang telah ada di kubur sana, kami memohon kepadamu ya Allah, rahmatilah ya Allah. Jauhkanlah dari siksa kubur, terangilah kuburnya, berikan kuburnya nikmat sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada orang-orang yang soleh, yang kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas, berkhidmat, berjuang di setia hati teratai ini ya Allah, sehingga setiap langkah kami datang ke latihan atau pertemuan atau apapun yang berurusan dengan organisasi ini, Engkau catat sebagai amal kemanfaatan untuk sekeliling kami ya Allah. Manakala ada hilap kata, perbuatan maupun apapun yang kami lakukan, kami mohon Engkau tutupi dan Engkau ampuni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, balaslah siapapun yang menjadi jalan kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Semoga seluruh amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau uji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, lapangkanlah kami semua yang sedang sempit ya Allah. Longgarkanlah dada kami yang sedang penuh sesak dengan aneka persoalan. Sesungguhnya Engkau maha memberi solusi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mampukan kami melunasi setiap kewajiban yang pernah kami lakukan ya Allah, sehingga pada waktunya kami wafat semuanya bebas dari tanggungan, sehingga tidak membebani keluarga yang kami tinggalkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah nafsu kami nafsu yang mutmainah, sehingga mampu kami kendalikan untuk taat kepada Allah. Jauhkanlah kami dari nafsu yang amarah, mengajak kami untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekali lagi kami mohon, jadikanlah kami ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, ahli puasa yang semata-mata ingin dilihat oleh-Mu, dan mampukan kami sebagai orang Islam khususnya sebelum kami wafat menunaikan haji ke Baitullah, sehingga kami mendapatkan kesempurnaan dan tidak ada balasan kecuali surga-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Engkaulah yang menggenggam hati-hati kami para warga dan pengurus setia hati Teratai khususnya ya Allah. Persatukan kami dalam persaudaraan yang hakiki, yang tidak memandang apapun kecuali ingin menjadi saudara dalam rangka mengharap rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, kami senantiasa bersemboyan, kami ingin memayu hayuning bawono, ingin berperan dalam kehidupan masyarakat, maka mampukan kami untuk mewujudkan semboyan ini ya Allah. Dan kami berlindung jangan sampai keberadaan kami justru menjadi beban masyarakat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin kalau ada kata yang kurang berkenan, khususnya para pelatih, para aktivis. Kita sama-sama berdoa semoga kita selamat dunia, selamat akhirat. Agar doa kita makbul, apa yang saya sampaikan bisa diingat dan bermanfaat. Mari semuanya berbahagia dulu, tersenyum. Senyumnya senyum pendekar sakti. Ditarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar dapat tambah pahala, bagi senyumnya ke kanan 3 detik, ke kiri 3 detik. Saling nengok, silakan senyum. Billahi taufik wal hidayah wal inazah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah halal bihalal kepada Kang Mas Ahmad Rosidin untuk berdiri di depan.